Ya, baik. Terima kasih. Selamat siang ya di sana. Selamat siang di Jerman. Apa nih Mbak? Waktunya Mbak? Pagi, Mbak. Pagi. Kalau gitu selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kita semua. Salam KCIF 2023 ya. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan semangat, tetap semangat gitu. Kalau kata Idos tadi semangat gitu. Gairahnya harus ditularkan gitu ya. Semangat feminismenya harus ditularkan. Oke, kali ini kita memasuki KCIF hari ketiga. Tapi untuk parallel session hari kedua dan saat ini sudah ada di panel ke berapa ya? 213 ya. Panel 214, produksi pengetahuan feminis, metodologi dan praksis, dan chair kita kali ini adalah L.Y. Dedi Krestanto atau biasa disapa dengan Mas Dedi, SB Theo M. Hum dari Peduli Kasih dan Enrich Hong Kong. Nah, kali ini lagi berada di Yogyakarta ya, lagi liburan. Mau balik lagi ke Hong Kong ya Mas ya. Saya langsung aja serahkan forum ya untuk menghemat waktu ke Mas Dedi. Silakan Mas dipandu. Makasih banyak. Selamat berdiskusi. Nah, terima kasih Mbak Ira. Terima kasih. Seperti sudah diperkenalkan, nama saya Dedi. Salam KCIF, salam semua yang hadir di sini. Semoga makhluk berbahagia. Kita panel 2114 dengan judul Produksi Pengetahuan Feminis, Metodologi dan Praksis. Ada 4 presenter di sini, ada Gemelail Septian Airlanda, Nadia Karima Melati, Selimuna Ardiani, Profesor Nina Nurmila PhD. Nah, untuk yang pertama, saya kira Gamaliel belum muncul di sini. Gamaliel belum ada. Oke, langsung saja kita kedua. Nanti kalau dia muncul langsung bisa kita persilahkan untuk presentasi, tetapi ini yang kedua. Jatahnya Mbak Nadia Karima Melati. Selamat pagi di Jerman sana. Silahkan langsung saja supaya kita nanti bisa banyak bertanya dan berdiskusi. Silahkan. Tentang menggunakan metodologi feminisme untuk menulis sejarah. Silahkan, Mbak. Waktu dan tempat. Halo? Bisa Yes, bagus. Ya. dengar? Oke. Terima kasih semuanya. Masih loading karena baru bangun, mohon maaf ya. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nadia Karima Melati. Saya baru aja kemarin dapat gelar Master of Arts-nya seminggu yang lalu. Jadi saya pamer di nama aja ya. Hari ini saya akan, terima kasih sebelumnya kepada Mbak Dia Irawati atas kesempatan untuk menjadi presenter dalam sesi kali ini. Salam kenal juga ya. Aku lihat bukunya Mbak Ira di Google Scholar. So, aku lihat tentang dekolonisasi dan pekerja rumah tangga. Oh, menarik. Udah gitu aja sih. Saya kayaknya nggak sih kalau nggak perkenalan dia. Saya akan perkenalkan diri saya dulu di dalam presentasinya. Saya mikir sebentar ya, saya masih loading gitu ya. Jadi itu gimana caranya ya? Saya lupa. Ini sudah muncul. Ya tapi nggak bisa bergerak. Tapi di tempat saya sudah muncul dengan baik. Muncul, iya maksudnya dia di tempat saya dia nggak gerak sama sekali. Saya ganti buat next itu nggak bergerak. Ini bentuknya PowerPoint atau PDF, Mbak? PDF. Iya, saya scroll. Oh, udah bisa belum? Oke, udah ya. Oh, oke ya. Ini saya akan bikin singkat aja, cuma 7 slide termasuk dengan daftar isi. Jadi saya akan melakukan perkenalan diri. Kita akan membahas apa itu epistemologi feminisme karena ini penting dalam perbaruan paradigma ilmu sejarah. Gender sebagai kategori, kelindanan. Kelindanan di sini adalah kelindanan antara global politics dengan pengalaman individu perharinya, dan itu termasuk dengan sejarawan yang menulis sejarah itu sendiri. 5 adalah contoh karya dan babak, jadi bagaimana kita mengaplikasikan epistemologi feminis dalam penulisan sejarah. Dan terakhir adalah contoh penulisan-penulisan sejarah feminisme yang bisa kita baca dan kita bisa lihat apa perbedaan penulisan sejarah feminisme dengan sejarah perempuan itu sendiri. Jadi saya perkenalkan diri saya dulu, saya Nadia Karima Melati, saya menyelesaikan ilmu sejarah
di UI tahun 2016. Saya lulus dari Slavery and Dependency Studies di Bonn, Jerman, barusan minggu lalu. Untuk kajian feminisme saya berlatih pertama saya di training di Jurnal Perempuan dari 2013 sampai sebelum saya pindah sekitar 2020. Saya juga pernah menjadi UPR, petugas unit pengaduan untuk rujukan di Komnas Perempuan. Saya menjadi founder untuk Support Group and Resource Center and Sexuality Studies di Indonesia, dan kami fokus pada hak-hak LGBTIQ dan sexual health reproduction untuk khususnya untuk kaum muda. Sekarang saya tidak muda lagi, tapi tetap. Buku saya ada membicarakan feminisme, ada Her Story dengan Magdalene, dan saya menjadi editor untuk Wasa Rahim, karya Barbara Watson Andaya. Ini periodisasinya lompat ya, kalau misalnya anak di sini ada mahasiswa sejarah atau jurusan ilmu sejarah, mereka paham nih kalau misalnya sejarawan itu harus punya satu spesifikasi periodisasi. Dan untuk kali ini saya masih di karya-karya buku masih lompat-lompat dari mulai kontemporer, lalu saya mundur ke periode revolusi sampai ke early modern. Kita akan masuk ke ilmu sejarah dan feminisme. Jadi saya nggak tahu apakah audiens di sini punya latar belakang kajian ilmu sejarah, tapi saya berharap kalian punya. Jadi saya akan lompat ke advance untuk melihat apa itu ilmu sejarah. Jadi selalu kita lihat, oh sejarah adalah politik di masa lalu, betul. Sejarah, khususnya sejarah Indonesia pada hari ini, terbatas pada arsip kolonial, juga betul. Jadi sejarawan di Indonesia, tahun lalu kami melakukan konferensi, jadi konferensi setiap 5 tahunan, untuk mengevaluasi sejauh mana penulisan sejarah di Indonesia sudah berkembang. Sayangnya, kita punya satu masalah. Sekarang di Amerika kan kemarin ramai Black Lives Matter ya. Terus kita juga punya banyak paradigma-paradigma baru. Sejauh mana ilmu sejarah bisa mengadaptasi isu-isu sosial kontemporer yang sekarang ada? Dan itu pertanyaan besar bagi disiplin ilmu sejarah. Karena saya sejarah dari S1, S2, segala sejarah, jadi saya fokus ke keilmuan saya. Dan kritik-kritik itu selalu sama. Either dia sangat kolonial sentris karena sangat tergantung pada arsip sejarah. Kedua, dia ditulis oleh pemenang, berarti yang sejarah yang ditulis berarti yang perspektifnya Belanda karena di bertahun-tahun kolonisasi, atau yang paling itulah ya paling common sejarah di buku Sejarah Nasional Indonesia ditulis oleh perspektifnya Orde Baru. Jadi buku Sejarah Nasional Indonesia itu ada 6 jilid. Dan kisah tentang perempuan ataupun perspektif perempuan itu cuma 1 lembar tentang konferensi perempuan Indonesia tahun 1928. Itu sangat menyedihkan sekali kan bagi misalnya sejarawan-sejarawan perempuan. Apakah ada sejarawan perempuan? Banyak. Masalahnya sejarawan perempuan tidak menulis dengan perspektif feminis. Dan yang terjadi adalah glorifikasi terhadap perempuan sebagai identitas. Dan banyak sekali sejarawan yang tidak bisa membedakan antara gender dengan perempuan. Maka hari ini, di mana kita bisa meletakkan analisis perempuan atau analisis feminisme di dalam penulisan sejarah atau historiografi? Saya akan memberikan 5 tahapan untuk memasukkannya. Jadi pertama kita akan ganti total epistemologinya. Mengganti epistemologi itu berarti cara pandang kita terhadap keilmuan. Jadi hal yang tadi kita anggap sejarah, oh sejarah berarti politik di masa lalu. Oh sejarah berarti yang ditulis oleh laki-laki yang mengurus arsip. Yang mengurus arsip kan banyak laki-laki. Dan dokumen-dokumen juga dilihat dari perspektif laki-laki. Dan di mana ada perspektif perempuan di dalam, atau perspektif pengalaman gender non-maskulin di dalam arsip-arsip kolonial. Di sini tidak bisa dipecahkan kan. Jadi sebenarnya dalam diskusi sejarawan-sejarawan yang mutakhir, kita udah mulai beralih dari arsip kolonial ke misalnya material culture, oral history, dan sebagainya. Selanjutnya, ini adalah kritik gender sebagai kategori. Jadi banyak sekali kalau misalnya kita lihat karya sejarawan perempuan yang tidak menggunakan analisis feminis, mereka nggak bisa membedakan antara gender dengan perempuan. Jadi kalau misalnya itu sejarah perempuan gitu, oh sejarah
perempuan, dia sebagai tokoh sejarah, terus nanti dia bisa misalnya masukin Martha Tiahau. Problem dan memasukkan Martha Tiahau ke dalam penulisan sejarah Indonesia adalah Martha Tiahau tidak pernah mengenal konsep negara Indonesia. Begitu juga Kartini. Mohon maaf nih ya, tapi Kartini itu tidak pernah mengenal konsep, tidak pernah mengenal negara Indonesia sebagai negara modern. Beliau mungkin memperkenalkan ide tentang kemerdekaan, tentang menjadi manusia bebas, tapi ya gimana dong, kan nggak pernah datang pas proklamasi ya. Jadi ada beberapa konsep-konsep yang harus kita sesuaikan, adjust dengan apa yang kita mau tulis dan apa yang kita kenal saat ini. Jadi gender, saat kita bilang sejarah gender, tidak melulu soal perempuan. Kita bisa cerita tentang bagaimana transpuan didiskriminasi sejak adanya plural plural laws di dalam kolonialisme di Indonesia. Jadi kenapa? Karena kolonialisme telah memperkenalkan gender yang cuma dua, kan, cuma perempuan dan laki-laki. Padahal identitas tubuh maskulin dan penampilan feminim itu sudah dari dulu gitu kan. Misalnya kita lihat 5 gender yang ada di Bugis. Sejak kapan kita membatasi gender cuma ada 2? Dan itu bisa, kalau misalnya kita ada sumbernya, kita bisa expand. Kalau nggak salah di sini tuh ada queer archive kan, mungkin. Nah, queer archive bisa jadi bagian dari penulisan sejarah feminisme. Jadi bukan hanya sejarah perempuan, tapi gender-gender non-maskulin bisa dimasukkan ke dalam situ. Pertanyaan yang paling menarik adalah apakah menulis sejarah Megawati sebagai presiden perempuan kita bisa mengatakan biografi Megawati adalah biografi feminis. Itu bisa jadi perdebatan selanjutnya yang kita bisa bicarakan. Jadi ini ada tahapan tiga deh kalau nggak salah, ketiga kedua saya juga lupa ya, maaf. Ini adalah kelindanan. Kelindanan adalah melihat posisi subjek dan pengambilan keputusan. Ini dari satu konsep di penulisan sejarah di Jerman. Karena saya baru bangun, saya juga benar lupa ya, mohon maaf, saya nggak bisa kayak baca papernya aja deh, saya upload papernya dan nanti akan dipublikasikan sebagai proceeding kan, jadi lebih detail daripada ngomong saya ngalor ngidul karena baru bangun dan belum loading. Jadi ada setiap subjek dia selalu bias, dan dalam epistemologi feminis kita akan mengakui subjektivitas. Subjektivitas juga termasuk dari subjektivitas para sejarawan. Akan terlihat bagaimana sejarawan yang punya sensitivitas gender dengan sejarawan yang cuma ingin totem aja untuk tokoh-tokoh perempuan. Jadi kita harus lihat posisi subjek yang mau kita ambil. Seperti tadi, saya ambil contoh Megawati. Apakah Megawati seorang feminis, atau dengan menulis sejarah biografi Megawati, apakah kita telah menulis sejarah feminisme? Jadi kita harus lihat bagaimana posisi Megawati, bagaimana privilege dia untuk bisa masuk ke dalam kekuasaan, apa yang membuat dia mengeluarkan undang-undang anti kekerasan dalam rumah tangga tahun 2004. Jadi kita harus lihat dia sebagai posisi politik dia, dari mana dia lahir, terus apa perhitungannya dengan sejarah politik nasional. Apakah ada residu-residu dari kolonialisme sebelumnya, dan apa dampaknya pada hukum dan kebijakan publik di masa depan. Jadi di situ kita bisa lihat pertalian waktu antara masa lalu dan masa sekarang. Karena hubungan kelindanan antara struktur masyarakat pada periode-periode tertentu itu menjadi refleksi posisi subjektivitas untuk melihat bagaimana gender dan identitas itu sangat berpengaruh pada pengambilan keputusan maupun kebijakan-kebijakan publik yang kita rasakan pada saat ini. Ini udah tahapan keempat kalau nggak salah. Ini contoh karya bagaimana kita melihat sejarah gender atau sejarah yang berperspektif feminis dalam sejarah politik Indonesia. Jadi kita punya
Kalau sejarawan pasti tahu banget nih bukunya McRiffles yang sejarah modern Indonesia tahun 1200 sampai 2000. Itu kan dijadiin buku pedoman banget tuh, atau sejarah nasional Indonesia jilid 1 sampai 6. Tetapi dia tidak banyak menyebutkan atau memasukkan unsur-unsur pengalaman perempuan ke dalam penulisannya. Jadi ada beberapa penulis perempuan yang memang khusus menuliskan sejarah tentang perempuan. Misalnya Cora de Verde ini, dia menggunakan arsip-arsip kolonial Belanda untuk melihat bagaimana saat itu aktivis-aktivis feminis mencoba untuk menaikkan angka buta huruf terhadap perempuan, karena buta huruf perempuan itu tahun 1920 sampai 92%. Jauh lebih tinggi daripada laki-laki, dan bagaimana cara mengentaskan buta huruf ini. Jadi ada beberapa bagian, biasanya soal hukum, soal akses pendidikan, soal gitu. Sebenarnya kita sama-sama aja, tapi diulang-ulang lagi gitu setiap periodisasinya. Lalu ada Susan Blackburn, Women and the State, yang soal poligami dan organisasi-organisasi perempuan. Jadi pembabakan per periode ya, kalau kalian bisa melihatnya. Lalu yang selanjutnya yang saya sangat suka itu bukunya Yati Muchtar, Tumbuhnya Gerakan Perempuan Indonesia di Masa Orde Baru. Ini menjelaskan bagaimana LSM itu mendorong pencapaian-pencapaian kebijakan pro perempuan yang kita bisa nikmati hari ini, termasuk salah satunya reformasi. Jadi ini ada 3 buku yang biasanya saya kasih contoh untuk melihat bagaimana sih sejarah politik Indonesia dalam perspektif pengalaman perempuan. 4 menit lagi, Nadia. Ya, alhamdulillah, karena ini udah yang terakhir. Ini yang paling contohnya. Jadi ini yang saya ambil yang paling terakhir, kelima. Pada tahun 1950 ini gerakan perempuan ini lagi bagus-bagusnya, lagi tinggi-tingginya. Banyak organisasi perempuan yang saling berdebat dan mempengaruhi kebijakan publik di pemerintahan pada masa itu. Kita punya Gerwani, kita punya Perwari, Ibu Bayangkari. Women's March pertama itu dilakukan oleh Ibu Bayangkari dan Perwari yang jalan kaki dari Patung Kuda sampai Monas. Jadi 1950 itu sama kayak, aku nggak tahu ya, mungkin sama vibes-nya dengan hari ini. Tapi ada satu yang menarik. Saat kita melihat gerakan feminisme lagi tinggi-tingginya, kita harus mempertanyakan satu hal. Di periodisasi itu, apa yang mereka maksud dengan perempuan? Karena kalau semakin dibaca arsipnya, kita menggunakan analisis feminis, kita akan lihat ada beberapa perspektif soal perempuan. Jadi kalau saya memasukkannya antara esensialis dan konstruktivis. Untuk selengkapnya bisa dibaca di paper aja. Begitulah presentasi saya hari ini. Mohon maaf kalau misalnya terlalu cepat karena cuma 15 menit, dan ya saya mengasumsikan bahwa semua orang-orang yang ada di sini sudah mengerti tentang dasar-dasar historiografi dan politik Indonesia dan juga ilmu feminisme. Terima kasih. Terima kasih Nadia atas presentasinya. Ketika kamu presentasi, langsung dalam otak saya yang muncul adalah tadi disebut sedikit tentang Gerwani. Apakah memang penghancuran gerakan 65 termasuk Gerwani itu dalam historiografi Indonesia itu adalah penghapusan gerakan feminisme? Itu nanti dijawab. Itu ada spontan saja. Karena feminisme dalam historiografi aja nggak eksis. Nggak ada eksis ya. Oke. Apakah itu penghancuran Gerwani itu termasuk penghancuran gerakan perempuan dan juga feminisme? Oke, baik. Nanti bisa kita perdebatkan dan ditanya lagi. Yang selanjutnya saya beri kesempatan untuk Selimuna Ardiani untuk mempresentasikan, ini judulnya sangat filosofis, metafisika seks dan gender, rekonstruksi pemikiran realis, konstruktivisme Sally Haslenger. Silahkan Mbak Selimuna Ardiani, waktu dan tempat saya. Screen ini untuk Anda. Baik, terima kasih Mas Dedi atas kesempatannya. Benar sekali, sekali baca judul yang
saya coba ketengahkan dalam diskusi siang ya di sini. Itu karena background saya memang filsafat, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jadi sebenarnya ini adalah bidang yang di dalam filsafat adalah bidang yang baru saya ingin pijaki, karena ini adalah suatu gagasan baru menurut saya yang belum banyak didiskusikan di dalam kajian feminis di Indonesia. Sebelumnya, karena Mbaknya sebelumnya tadi perkenalannya sangat bagus sekali ya, dan saya nggak begitu menyiapkan perkenalan dengan baik. Perkenalkan, saya Sally Muna, biasa dipanggil Sally. Saya kuliah filsafat S1 di UIN Tulung Agung. Saat ini saya live di Blitar. Blitar itu adalah salah satu kota kecil di daerah Jawa Timur ya. Saya sangat senang untuk menyebut saya berasal dari daerah, karena begitupun dengan feminisme. Saya tahu feminisme di dalam epistemologi dan di dalam apapun sejarah dan seterusnya, mereka berangkat dari margin to center ya. Begitupun kami, anak-anak yang berasal dari daerah, kami belajar feminisme, juga saya khususnya belajar filsafat, ingin juga berpartisipasi dalam membicarakan gagasan-gagasan yang baru sehingga kajian feminisme di Indonesia lebih kaya. Seperti itu. Kemudian saya menuntaskan S2 saya di Universitas Indonesia, Ilmu Filsafat. Dan saat ini saya ada di sebuah lembaga di kampus Tulungagung bernama Institute for Javanese Islam Research. Jadi agak berbeda dari lembaga yang saya geluti saat ini. Begitu. Pertama, mengapa saya mengambil tema ini, metafisika seks dan gender, karena ketika saya belajar feminisme di semester 6, di semester 4 ya, pada saat itu saya memiliki beberapa konsep yang ternyata ketika saya belajar feminis filosofi ya, khususnya dalam filsafat, ini masuk di dalam rumpun feminis filosofi gitu. Saya menemukan beberapa gagasan yang baru, dan mungkin ternyata bagaimana saya memahami seks dan bagaimana saya memahami gender ketika saya belajar analisis gender pertama kali itu ada berbagai versi ternyata di dalam kajian filsafat feminisme seperti itu. Dan saat ini saya membahas khusus topik ini dalam dalam perspektif seorang feminis filosofis juga. Dia seorang di dalam feminis epistemologi, dia masuk dalam kelompok feminis analitik ya. Saya nggak tahu, mungkin ini Irga Rai, Julia Krista, mungkin mereka menentang pengkotak-kotakan ini, tapi ya istilahnya kita belajar ya dengan menyebut mereka, kelompok Sally Hesslinger ini, sebagai kelompok feminis analitik yang di dalam kajian filsafat itu agak berbeda coraknya dengan kelompok feminis feminis analitik dan feminis filsafat analitik dan filsafat kontinental seperti itu. Begitu teman-teman, saya nggak bisa menjelaskan sejarah filsafat feminis agak panjang ya, karena itu nanti percabangannya juga agak jauh sekali, khususnya yang mengcapture salah satu kritik filsafat oleh feminisme itu adalah Ibu Gadis. Saya yakin bukunya teman-teman banyak temui ya. Itu sangat khas dengan kritik ala filsafat kontinental. Jadi gagasan banyak dari feminis kontinental seperti itu. Mohon maaf, mungkin kalau ada beberapa istilah yang agak sulit dipahami ya. Dan ini saya sangat singkat sekali, mohon maaf Bapak Ibu semua, dan saya sangat berharap nanti mendapatkan masukan, karena ya memang seperti itu, kadang filsafat
sulit ya untuk dipahami. Saya pun sendiri juga belajar berupaya untuk memahaminya itu, apalagi teman-teman yang lebih konsen di bidang lain seperti itu. Kemudian memang nggak ada ini ya, PPT ya? ini ada. Oh Apakah ya, tidak terlihat ya, Pak? tidak terlihat ya, tidak muncul. Sebentar. Namun share screen saya terlihat. Oh, ini sekarang baru sekarang. Saya klik, mohon maaf. Ini ya, metafisika seks dan gender. Oke. Sangat sempit sekali memang rancangan tulisan yang hendak saya tuntaskan ini sangat spesifik dengan salah satu tokoh, yakni Sally Haslanger seperti itu. Kemudian beberapa permasalahan yang memantik saya dan memantapkan saya untuk menuliskan ini adalah cerita-cerita akhir ini. Dan sebenarnya ini sudah dipantik oleh Mas Farid ya ketika awal pembukaan konferensi ini, dan saya juga cukup terkejut ternyata wah problem ini juga dipikirkan dan dirasa perlu untuk dituntaskan oleh orang lain. Mas Farid pada saat itu kurang lebih juga menyampaikan problem yang sama. Pada saat itu Mas Farid bercerita soal salah seorang profesor filsafat ya di University of Sussex, Kathleen Stock kalau nggak salah, dia yang nggak percaya bahwa gagasan gender fluidity, dia hanya mempercayai bahwa gender itu hanya ada dua. Kemudian di tahun 2021 karena juga ada protes massal dari mahasiswa, dia akhirnya resign dari kampusnya. Kemudian Bapak Ibu semua, saya juga cukup terkejut pada bulan Maret kemarin itu salah seorang siswa bernama Liam Morrison, umurnya masih 12 tahun, dia dikeluarkan dari sekolahan karena dia memakai kaos yang bertuliskan there are only two genders. Jadi tulisan yang ada di kaosnya itu dianggap oleh teman-teman dan juga oleh Bapak Ibu guru lainnya itu dianggap sebagai tulisan yang cukup provokatif karena secara tidak langsung itu dia mengkampanyekan bahwa hanya ada dua gender di dunia ini, yakni laki-laki dan perempuan, tentu saja seperti itu. Dan saya masih ingat Mas Farid pada saat itu bilang kalau mungkin dilihat dari problem etisnya ya, itu apakah memang tindakan seperti ini itu benar dilakukan. Dalam kasus Kathleen Stock itu dia itu mungkin dianggap berbahaya karena dia posisinya sebagai profesor dan mengkampanyekan itu. Saya kurang tahu dia hanya sekedar mengkampanyekan atau dia hanya mengutarakan pikirannya seperti itu. Tapi ganjaran yang dia terima adalah dikeluarkan dari kampusnya, dari kampus yang dia bertahun-tahun mengajar di situ seperti itu. Dan saya merasa juga wah problem ini juga menarik. Soalnya Liam Morrison baru umur 12 tahun dan dia dikeluarkan dari sekolahannya karena dia menuliskan memakai kaos bertuliskan hanya ada dua gender di dunia ini seperti itu. Tapi tulisan ini tidak akan lebih lanjut mengomentari problem etis dan kebijakan apa yang harusnya sesuai ya. Saya ingin menyampaikan bahwa keberadaan dan keyakinan atau pikiran yang kita miliki mengenai ada berapa gender yang ada di dunia ini, bagaimana kita sebagai subjek manusia itu menggambarkan realitas, mengkotakkan manusia, mendefinisikan manusia
berbagai rupa dalam jenis-jenis tertentu. Ada jenis gender tertentu seperti itu. Dewasa ini, problem-problem itu ternyata tidak cukup mudah untuk terselesaikan seperti itu. Rumusan yang ingin saya pecahkan, yang pertama tentu saja, kemudian latar belakangnya lagi, tentu saja ini adalah sebuah diskusi lanjutan dari problem yang coba dipantik oleh kelompok feminis metafisika mengenai konsep seks dan gender. Yang pertama yang ingin saya bahas tentu saja adalah bagaimana seks dan gender itu didefinisikan, kemudian bagaimana konsekuensi atas pendefinisian itu, dan yang ketiga adalah mengapa realis konstruktivisme berperan cukup banyak menurut saya dan itu cukup menguntungkan menurut saya. Ya. Seperti yang saya katakan sebelumnya dalam diskusi filsafat feminis metafisika itu cukup cukup krusial dibahas mengenai problem ontologis ya, mengenai apa itu ada dan implikasinya ketika kita tarik dalam pembahasan seks dan gender itu, apa itu gender sebenarnya, apa itu seks sebenarnya, seperti itu, jenis kelamin sebenarnya. Nah, dalam diskusi kontemporer, saya menemukan pengkategorian yang dilakukan oleh Catherine Jenkins ya, namanya. Ada 3 pengkategorian, gender skepticism, nominalism, kemudian juga gender realism, yang Sally Hesslinger ada di dalam kelompok ini. Nah, perbedaan mereka apa? Sederhananya adalah jika dilihat dari bagaimana mereka mempercayai antara konsep gender dan jenis gender. Gender skeptisisme dia sama sekali tidak mempercayai ya, dia skeptis. Ngapain sih kita nggak perlu lagi pengkotak-kotakan gender, kita nggak perlu lagi seorang itu memakai identitas atau saya ini memiliki gender perempuan, saya memiliki gender laki-laki dan berbagai gender lainnya seperti itu. Demikian juga dengan jenis-jenis gender. Kemudian gender nominalism. Gender nominalis gender itu setuju dengan para skeptis mengenai ketiadaan jenis gender. Namun mereka berpikir bahwa praktik pengkategorian berdasarkan gender masih bisa berjalan dengan baik. Kalau teman-teman tahu sebenarnya kelompok-kelompok skeptis ini dalam amatan kelompok feminis analitik ya masuk di dalam salah satu contoh tokoh besar yang masuk adalah Judith Butler ya, gender skepticism itu yang Butler memang sangat revolusionis sekali ya. Nanti kita bahas. Namun dia ya sangat kontroversial karena dia sangat skeptis dengan keberadaan kategori gender. Kemudian juga realis gender yang saya tuliskan yang dibagi oleh Hesslinger, dia mempercayai adanya jenis gender, di mana gender dapat ditampilkan di dalam generalisasi yang benar sampai tingkat yang diperlukan agar dapat dihitung sebagai penjelas yang nyata. Nah, bagi kalangan realis, menurut mereka itu sangat berhati-hati dalam menjelaskan problem generalisasi dalam pendefinisian apa itu perempuan, misalkan. Apakah perempuan itu ada di apakah definisi yang kita miliki itu sudah mewakili perempuan di wilayah tertentu, di berbagai wilayah atau di waktu tertentu atau di sembarang waktu. Istilahnya ada di sembarang waktu atau sembarang zaman seperti itu. Apakah definisi perempuan yang kita miliki itu sudah mewakili itu seperti itu? Tentu saja kelompok realis ini yang nantinya saya katakan sebagai ini adalah komitmen mereka terhadap kepentingan emansipatoris ya. Mengapa pengkategorian itu masih diperlukan? Karena itu mencerminkan jenis nyata di dunia seperti itu. Ya nggak mungkin kita hidup di dunia yang sama sekali kita
nggak menyebut jenis tertentu, misalkan kita nggak menyebut perempuan sebagai perempuan, kita nggak menyebut kelompok lesbi sebagai lesbi seperti itu. Jika mungkin itu masih sulit ya karena ada berbagai pikiran-pikiran yang tidak menyetujui itu, namun di suatu saat yang akan mendatang kita mesti tetap membutuhkan jenis-jenis dan kategori gender itu seperti itu. Nah, yang hendak dibicarakan oleh realisme konstruktivis itu yang pertama diakuinya realitas independen. Jadi singkat cerita sebenarnya realitas independen ini ini lahir dari kelompok saintifik ya, dari kelompok ilmu-ilmu pengetahuan alam yang misalnya tanpa kita menyebut bahwa gravitasi itu ada, gravitasi itu dengan sendirinya sudah ada gitu loh. Tanpa Newton menemukan gaya gravitasi dan menamainya, gravitasi itu ada. Begitupun dengan keyakinan bahwa tanpa kita menyebut sesuatu sebagai kategori perempuan itu pun sudah ada di dalam realitas independen, dunia eksternal yang terpisah dari subjek pemikir gitu. Nah, Sally Haslanger ini mengkritik pendefinisian atas gender yang kita miliki selama ini. Begitupun dengan Judith Butler ya, karena singkatnya seperti ini, sependek saya mengisi acara teman-teman analisis gender, sekolah gender gitu kan, kalau kita mendefinisikan apa itu gender itu adalah sesuatu segala hal yang dilabelkan kepada jenis kelamin yang lahir dari pengkategorian sosial seperti itu. Atau kalau mudahnya diomong ya, itu segala hal yang nggak given. Kalau given itu sex, kalau yang construct itu gender seperti itu. Nah, ini dianggap bermasalah oleh Haslanger. Begitupun dengan Judith Butler ya, karena ini definisi yang dianggap sebagai definisi yang tradisional yang itu diwariskan dari kelompok Bufarian. Nah, kita masih tahu kita masih tentunya ingat kata-kata yang sangat terkenal dari Bufa, one is not born but rather become a woman, itu ternyata implikasinya dalam teori feminisme, dalam mendefinisikan gender itu sangat besar sekali. Karena disitulah pertama kali feminisme dalam tradisi berilmu pengetahuannya, dia itu mendefinisikan dan membakukan seks itu sebagai suatu hal yang nature, yang given, dan sebaliknya dengan gender. Gitu. Nah, ketemu nih sama Butler yang sama sekali, wah ini bermasalah banget definisi tradisional ini, karena kalau kita menyatakan bahwa jenis kelamin itu definisinya adalah konsep-konsep tertentu yang itu memiliki atribusi dengan tubuh anatomis, misalkan apakah kalau kita dalam analisis gender membedakan seks itu adalah di dalam givennya perempuan dia memiliki dia memiliki rahim, dia memiliki sel telur seperti itu, dan sebaliknya dengan laki-laki ya. Itu pengkotak-kotakan seperti itu menurut Butler itu sudah dianggap sebagai itu pengkotak-kotakan itu apa sih kalau nggak disebut sebagai sebuah konstruksi gitu. Sama aja ketika 4 menit lagi, maaf saya salah. Iya, terima kasih. Itu sama aja dengan ngomong definisi gender gitu. Butler nggak percaya bahwa seks yang diimajinasikan dalam kelompok tradisional itu sama aja seperti salah kaprahnya mendefinisikan gender seperti itu. Begitupun dengan Sally Haslanger seperti itu. Karena apa? Ketika begini, penolakannya terhadap kritiknya terhadap kelompok sosial konstruktivis ya. Mereka itu selama ini kita menganggap kategori sosial itu dengan cara kita mengacu pada suatu kategori sosial, suatu kegiatan sosial lain. Misalkan seperti ini,
seseorang dianggap sebagai ibu itu karena seseorang itu pertama dia melakukan aktivitas sosial yang dinamakan sebagai pernikahan, kemudian dia memiliki anak sehingga seseorang itu dianggap sebagai seorang ibu, seperti itu. Nah, salahnya di kelompok feminis tradisional ini menganggap bahwa kalian itu menerjemahkan gender itu dengan menolak kategori biologis seperti itu. Itu yang hendak dilepaskan oleh kelompok realis konstruktivis ini. Nah, mendefinisikan gender dengan cara membedakannya dengan seks adalah berarti meletakkan semua definisi non biologis yang disematkan kepada jenis gender tertentu seperti itu. Padahal dalam teori konstruksi sosial ya, dalam kelompok-kelompok konstruktivis sosial itu menyebut hal sebagai konstruksi sosial itu dia menunjukkan kausalitas seperti yang saya katakan tadi ya, bukan malah mengacu dan menolak pada definisi biologis seperti itu. Ya ini adalah salah satu analisis yang dibuat oleh Hesslenger untuk membedakan bagaimana untuk menjelaskan ya, untuk menjernihkan definisi yang ingin kita bentuk sebagai definisi atas kategori sosial yang kita miliki. Mungkin saya mencontohkannya langsung ya. Yang kategori pertama ini adalah konstruksi sosial kausal. Seperti kita membedakan, mengkategorikan antara perempuan itu cenderung bertubuh pendek dibandingkan laki-laki seperti itu, atau perempuan lebih memiliki volume otot lebih sedikit ketimbang volume otot laki-laki seperti itu. Kemudian jika konstruksi sosial konstitutif itu sebagaimana kita menyebutkan ibu tadi ya, ibu karena dia memiliki anak, melakukan aktivitas berupa pernikahan seperti itu, atau tuan tanah misalkan, tuan tanah dia disebut tuan tanah dengan berbagai syarat. Yang pertama dia memiliki tanah, memiliki kekuasaan seperti itu ya. Nah, kesimpulan sementara yang tentunya masih akan saya perbarui lagi, yang pertama adalah dari realisme konstruktivis Sally Hesslenger ini sebenarnya itu mampu menjembatani dalam teori gender perspektif ala Judith Butler ya, karena kita nggak mungkin, yang saya katakan tadi, kita nggak mungkin benar-benar hidup dalam tanpa adanya suatu kategori yang sama sekali. Ya itu mungkin di dalam kajian filsafat ya, saya bicara dalam kajian filsafat itu sangat mungkin ya, di dalam suatu kategori dunia yang mungkin pasti tanpa ada jenis kelamin, tanpa ada suatu pengkategorian itu mungkin, tapi dalam analisis Hesslenger itu sulit dan itu lebih bisa dikondisikan dengan pengkategorian dan komitmen terhadap emansipasi tentunya. Kemudian yang kedua adalah realitas konstruktivisme sosial mampu menyajikan realitas objektif seks dan gender tanpa mengeliminasi kepentingan emansipatoris gitu. Karena pengakuan atas realitas independen tadi ya itu sangat penting untuk karena kalau kita tidak mengakui itu kita begitu tergesa-gesa untuk menyimpulkan bahwa segala hal adalah konstruksi sosial seperti itu. Kita tentu tidak ingin kan mengatakan bahwa kebenaran atas identitas, kebenaran atas pendefinisian yang dimiliki oleh teman-teman kita kelompok LGBT itu adalah suatu Allah itu adalah konstruksi sosial, itu cuma kepentingan belaka, itu ada teori konspirasi di baliknya. Tentu kita tidak ingin menginginkan itu kan. Sebagai komitmen kita sebagai kelompok aktivis feminis ya, emansipasi yang dapat kita katakan itu adalah mengakui realitas objektif yang dia independen, bahwa teman-teman di berbagai identitas gender yang mereka pilih, dia memiliki kebenaran yang independen. Mereka memiliki kebenaran yang dia tidak terikat
atas situasi politik apapun, atas pembenaran apapun, dia memiliki rujukan yang nyata di dalam praktik dunia ini. Seperti itu. Sebenarnya kepentingan realisme hadir dalam teori feminisme itu untuk memberikan validasi kelompok-kelompok marginal lain, tidak hanya marginal ras ya, marginal gender, tapi juga Sally Haslanger peduli pada marginal ras juga, mengakui keberadaan mereka. Dan kemudian yang terakhir, saya memberanikan diri untuk menyatakan bahwa Sally Haslanger ini sebenarnya melakukan revolusi kognitif lanjutan sebagaimana yang dilakukan oleh Judith Butler sebelumnya, ketika Judith Butler itu mampu merevolusi kognitif, merevolusi paradigma epistemologi yang diwariskan oleh kelompok Bufarian di dalam feminisme. Seperti itu. Mungkin itu, terima kasih, semoga dapat dipahami. Oke, terima kasih Mbak Sally atas paparannya tentang pemikiran Sally Haslanger. Saya sedikit membaca tentang Judith Butler, mengkoleksinya juga, tetapi memang lalu saya masuk dalam kategori feminis skeptis gitu ya. Tetapi dalam metafisika, komentar saya tadi adalah apakah seks dan gender kemudian bisa ada dan ditiadakan ya. Tetapi dalam realitas sosial secara empiris ya, karena seks itu melekat pada tubuh perempuan dan laki-laki lalu menjadi jelas. Maka pertanyaannya adalah nanti bisa kita perdebatkan apakah revolusi itu dalam konteks metafisika atau dalam konteks realitas sosial. Oke, terima kasih Mbak Sally. Sekarang akan punya pembicara selanjutnya atau presenter selanjutnya adalah saya lupa, Profesor Nina Nurmila, ya, dengan judul Produksi Pengetahuan Feminis Muslim Indonesia. Spontan saya melihat judul ini lalu mengatakan ini pendekatannya lebih pada pendekatan studi tentang agama-agama. Mungkin saya salah, tetapi kita dengarkan. Silakan. 15 menit ya, Mas Dedi ya, 15 menit ya. Oke. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih Mas Dedi, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin mengapresiasi dulu kepada Ira ya dan suami, hebat sekali ya. Ini conference pertama tapi pesertanya begitu banyak ya. Salam kenal juga buat Nadia dan Sally. Tapi kalau Nadia di UPR 2017-2018 berarti ketemu saya ya. Saya di Komnas Perempuan sebagai komisioner dari 2015 sampai 2019 ya. Seperti halnya pembicara lain ya. Oh iya, salam kenal juga ke Sally. Saya luar biasa ya. S2, S3 saya di bidang studi gender, tapi saya tidak terlalu mengikuti perkembangan selanjutnya yang sebetulnya ya studi gender itu begitu banyak perkembangannya ya. Perkenalkan, saya guru besar di Universitas Islam Negeri Bandung, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saat ini menjabat sebagai dekan di Faculty of Education di universitas yang baru berdiri, Universitas Islam Internasional Indonesia. S1 saya di UIN Bandung, di mana saya menjadi dosen di situ dan sudah 29 tahun lebih. Kemudian S2 saya di Murdoch University, saya bersamaan dengan Yanti Muhtar ya, duluan saya sudah hampir selesai di semester akhir, Yanti almarhum bergabung di Murdoch University. Kemudian S3 saya di University of Melbourne di bidang studi Islam dan gender. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang produksi pengetahuan feminis muslim di Indonesia. Saya mulai dengan definisi feminisme yang saya kutip dari buku saya, yaitu, dan itu juga rangkuman dari berbagai bacaan yang saya
dapatkan ya, itu adalah an awareness of the existing oppression or subordination of women because of their sex, and as a working to eliminate such oppression or subordination and to achieve equal gender relations between men and women. Ya, jadi berbeda dengan sangkaan dari banyak orang bahwa feminisme itu adalah the enemy of man or whatever it is, I live with the man. Jadi penting untuk tahu definisi supaya tahu kemana arah pembicaraannya gitu ya. Dan feminisme itu global ya, global and at the same time local ya. Jadi kalau di Barat itu kita mengenal feminisme liberal, radikal, sosialis, marxis, ekofeminis, postmodern, etc. ya. Saya tidak di sini saya tidak menjelaskan ini, tapi saya ingin penekanan saya bahwa feminism is global and there are variety ya of feminisms gitu ya. Sebagaimana variasi banyaknya feminisme di Barat, di Timur juga utamanya di dunia Muslim, itu saya mengikuti kategorisasi Az-Zakaran tentang feminisme di Mesir. Saya bisa melihat similarity antara konteks Indonesia dan Mesir dan bisa mengkategorisasi bahwa feminisme di Indonesia itu dikategorikan kepada Islamis, sekuler, dan Muslim feminism atau feminisme Islam ya. Yang Islamis itu adalah mereka yang menggunakan Islam ya for political purpose. Dan kalau di Indonesia mungkin yang Islamis itu misalnya yang following Partai Keadilan Sejahtera, dan para perempuannya itu mereka aktif di luar, tapi mereka tetap secara ideologis menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu complementary ya, saling melengkapi, dan laki-laki itu adalah imam seperti itu. Kalau yang sekuler itu mereka menggunakan seperti konstitusi, SIDO dalam perjuangan feminisme mereka, tidak menggunakan kitab suci. Nah, kalau misalnya kalau Muslim feminism itu adalah para feminis yang menggunakan Quran dan hadis dalam perjuangan mencapai keadilan ya antara laki-laki dan perempuan. Nah, mengapa diperlukan produksi pengetahuan feminis di Indonesia? Itu karena di Indonesia itu mayoritas beragama Islam ya, mereka adalah Muslim, dalam kehidupan keseharian mereka adalah berpedoman kepada Quran dan hadis, tapi sayangnya kedua sumber ini seringkali diinterpretasikan dari perspektif patriarki, sehingga kemudian hasil dari interpretasi itu dirujuk dan kemudian menjadi terinternalisasi nilai-nilai yang patriarki di masyarakat. Nah, produksi pengetahuan feminis di Indonesia ini diperlukan untuk meningkatkan kesadaran ya, karena kan tadi ditunjukkan dalam definisi. Jadi diperlukan untuk meningkatkan kesadaran akan ketidakadilan berdasarkan jenis kelamin yang dilegitimasi dengan penafsiran agama ya. Dan dengan kesadaran ini diharapkan bisa mengakhiri ketidakadilan ya dan mencapai keadilan gender ya. Dan ini dilakukan dengan reinterpretasi terhadap sumber ajaran Islam dengan menggunakan perspektif adil gender. Nah, kalau melihat peta produksi pengetahuan, itu terdapat pengaruh feminisme Muslim global ya ke Indonesia. Misalnya ada banyak karya-karya seperti karya feminis Muslim Rifat Hasan, Fatimah Mernisi, Asghar Ali Engineer, dan Aminah Wadud yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pada tahun 1990-an. Dan saya beruntung tahun 1990-an itu, 92 saya sudah tamat S1 dan kemudian kenal dengan karya-karya mereka. Itu yang menjadikan saya saat ini menjadi bisa mengklaim diri saya adalah sebagai feminis Muslim ya. Nah, ini penerjemahan buku-buku ini bisa membangun critical thinking pembaca ya terhadap ketidakadilan gender yang ada gitu ya, yang dibangun atas legitimasi agama. Nah, dan critical thinking ini mendorong para feminis Muslim untuk melakukan ya pembacaan ulang ya, interpretasi ayat Al-Quran. Misalnya di Indonesia sudah dihasilkan oleh
Imam Besar Istiqlal, yaitu Profesor Nasaruddin Umar, Profesor Zaitun Subhan, Rujana Ismail, Masdar F. Masudi, Kiai Hussein Muhammad, Fakihuddin Abdul Qadir, Lis Marcos, dan Nur Rofi Yahya. Jadi buku-buku karya ini sudah saya baca, akan saya sajikan, tapi hentikan saja kalau misalnya waktunya sudah habis ya. Nah, saya sebagai seorang feminis Muslim, saya berargumen bahwa feminisme itu sejalan dengan Islam, karena Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Demikian juga feminisme bertujuan untuk mencapai keadilan relasi gender antara laki-laki dan perempuan. Nah, yang tidak sejalan itu adalah karya-karya tafsir yang dihasilkan oleh ulama patriarkis itu. Dan saya mengatakan bahwa feminisme itu bukan feminisme itu ideologi, bukan biologi. Jadi seorang perempuan bisa saja memiliki nilai patriarki yang kuat ya, misalnya dengan mendukung poligami misalnya ya. Tapi seorang laki-laki juga bisa menjadi feminis ya, seperti Fakihuddin Abdul Qadir, Kiai Hussein Muhammad, Marzuki Wahid, dan Imam Nahei ya, Komisioner Komnas Perempuan. Itu mereka secara biologis laki-laki, tapi pemikiran mereka, perspektif mereka itu mendukung keadilan gender, sehingga mereka bisa dikatakan feminis ya. Dan menjadi feminis itu dicapai melalui proses belajar ya, sementara menjadi biologically laki-laki itu adalah it is given ya, tanpa usaha ya. Saya kebetulan menulis bersama Fakih dan Kiai Hussein, dan saya melihat perjuangan mereka, bagaimana mereka sebelum menjadi feminis dan setelah menjadi feminis ya. Jadi baik laki-laki maupun perempuan tanpa proses belajar mereka tidak akan bisa menjadi feminis ya. Tapi laki-laki yang belajar maka dia akan bisa menjadi seorang feminis ya. Dan visi feminis Muslim itu adalah bahwa mereka percaya bahwa Allah itu maha adil, sehingga mustahil Tuhan Allah itu mendukung ketidakadilan. Sehingga kemudian jika ada ayat-ayat Al-Quran yang digunakan untuk mendukung ketidakadilan, maka yang salah itu bukan ayat Al-Qurannya, tapi cara memahaminya atau metodologinya yang perlu diubah gitu ya. Nah, metodologi yang digunakan para feminis Muslim dalam memproduksi ilmu pengetahuan itu adalah dengan mengimbangi tafsir yang selama ini menggunakan metodologi tekstual ya, literal, menjadi tafsir yang kontekstual, kemudian yang tadinya tahlili, yang sekuensial dari ayat 1 sampai 10 misalnya menjadi tematik. Tematik itu dengan mengumpulkan ayat-ayat yang temanya sama ya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana contoh tafsir kontekstual misalnya dalam metodologi yang ditemukan ya oleh Fakihuddin Abdul Qadir, yaitu Qiraah Mubadalah. Qiraah Mubadalah itu adalah reciprocal reading. Dan jadi kalau misalnya di dalam Al-Quran itu ada ayat Al-Quran wa ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukanlah para istri itu dengan baik, itu sebetulnya sama perintah juga kepada istri untuk memperlakukan suaminya dengan baik gitu ya, karena karakteristik suami dan istri itu sama dan mereka adalah saling gitu ya, hidup kesalingan gitu ya. Nah, topik-topik yang dibahas di dalam produksi pengetahuan feminis diantaranya adalah tentang penciptaan manusia. Ini dibahas oleh Rifat Hasan misalnya, karena ini kalau misalnya orang percaya bahwa perempuan itu diciptakan untuk laki-laki, maka kemudian ada subordinasi seperti itu. Tapi kalau misalnya ada reinterpretasi, bahwa baik laki-laki atau perempuan diciptakan dari satu jiwa ataupun satu essence atau asal yang sama, maka kemudian itu menjadi dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan ya. Kemudian tentang kepemimpinan rumah tangga, challenging the male leadership ya. Kemudian tentang wali, saksi, hak waris, poligami, kesehatan reproduksi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh karya-karya feminis oleh para muslim feminis di sini yang saya angkat. Walaupun sekarang sudah banyak lagi ya
luar biasa ketika saya saksikan di KUPI 2 itu yang berhibah produksi pengetahuannya ke perpustakaan UIN Semarang itu banyak sekali, dan saya melihat ada perbedaan antara apa yang terjadi di KUPI. KUPI itu Kongres Ulama Perempuan Indonesia, itu sudah 2 kali ya, 2017 dan 2022. Itu kalau saya lihat di KUPI 1 itu masih looking for confidence ya, masih mencari sepertinya masih belum aja gitu sebagai merasa mengklaim diri ulama itu. Tapi kalau di KUPI 2 mereka sudah being confidence ya. Nina 3 menit lagi. Baik. Oke, ya. Oke, jadi misalnya Nasruddin Umar, bagaimana misalnya dia menemukan istilah gender di dalam Al-Quran. Katanya di dalam Al-Quran kalau gender itu adalah misalnya rijal, nisa, mar'ah. Jadi itu peran-peran gitu ya. Sementara untuk jenis kelamin itu dzakar dan unsa. Dan pembedaan antara definisi seks dan gender di dalam Al-Quran ini itu bisa digunakan misalnya di dalam membaca Al-Quran surat An-Nisa ayat 34 tentang kepemimpinan laki-laki, di mana disebutkan bahwa yang digunakan itu adalah kata rijal, bukan dzakar. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi di situ karena digunakan kata rijal itu adalah gender, maka dia bisa laki-laki ataupun bisa perempuan, tapi yang memenuhi syarat yang disebutkan di dalam ayat itu, yaitu bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi yang memiliki kelebihan dibanding pasangannya dan yang memberikan nafkah ya untuk keluarganya, itu 2 syarat. Jadi kalau misalnya perempuan dia secara misalnya superior dalam pendidikan ataupun dalam income, juga dia menafkahkan hartanya, maka dia bisa menjadi rijal, menjadi pemimpin keluarga, sehingga pemimpin keluarga itu bukan ditentukan oleh jenis kelamin, tapi ditentukan oleh pemenuhan 2 syarat tersebut. Itu diantaranya kontribusi bukunya Nasruddin Umar terhadap produksi pengetahuan feminis yang bisa menghasilkan pengetahuan yang mendukung adil gender. Sama di tafsir kebencian juga dia mengkritik tafsir-tafsir klasik ya, Profesor Zaitunah Subhan, dan dia termasuk menawarkan interpretasi baru. Misalnya ar-rijalu itu asal kata dari rijlun itu adalah kaki. Jadi rijal itu adalah orang yang mobilitasnya lebih tinggi gitu ya. Misalnya dalam cari nafkah itu kan orang harus mobile seperti itu. Jadi tidak semata-mata harus jenis kelamin laki-laki saja, tapi bisa perempuan gitu ya. Nurjana Ismail juga ini membahas tafsir-tafsir tentang kejadian perempuan ya. Di situ dia mengangkat pendapat reformis Mesir itu Muhammad Abduh, bahwa nafsi wahidah itu bukan Adam, tapi satu jiwa gitu ya, satu esen min jinsin wahidin, yaitu dari kita diciptakan dari asal yang sama, yaitu dari saripati tanah gitu ya. Kemudian tadi dalam kepemimpinan keluarga juga fleksibel ya, bukan hanya selalu dalam jenis kelamin laki-laki saja. Dan dalam poligami sebetulnya Muhammad Abduh juga termasuk mengharamkan ya poligami ya. Dalam tafsir Al-Manal itu saya tidak tahu kenapa kok tidak diumumkan, tidak dipublikkan pendapat Muhammad Abduh tentang poligami yang mengatakan bahwa ta'adduduz zaujah muharramun qat'an indal khauf li adamil adli ya. Jadi poligami itu pasti harus diharamkan karena kekhawatiran tidak adanya keadilan di dalamnya. Itu tidak pernah dipublikasi, jadi ada pengetahuan yang disembunyikan gitu ya. Dan ini yang keempat, contohnya fikih perempuan Kiai Hussein Muhammad, itu recommended banget ya, silahkan dibaca, bisa dibeli di Shopee gitu ya, bagus sekali ya pembahasannya, misalnya tentang kepemimpinan perempuan, tentang khitan perempuan yang sebetulnya itu kan tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya ya untuk menghitan perempuan, karena secara struktur kelamin perempuan itu bisa disucikan itu tanpa dihitan sekalipun. Sementara untuk laki-laki itu kan dihitan itu adalah untuk supaya untuk kesucian dalam menghilangkan hadas setelah kencing gitu ya.
juga tentang aurat ya. Selama ini kita banyak jilbabisasi gitu ya pendefinisian aurat, padahal itu beragam gitu ya. Bahkan menutup dada itu lebih penting ya daripada menutup kepala. Tapi itu kontroversial dan ya itu masalah kontroversial dan beragam pendapat. Ini juga buku yang recommended tadi saya sudah sebutkan contohnya tentang cara memahami ayat Al-Quran ataupun hadis secara resiprokal, bahwa perintah kepada suami itu perintah juga kepada istri. Kemudian ini the most recent one, di sini saya menulis bersama Marzuki Wahid ya dengan Kiai Husein tentang bagaimana proses kita para penulis kita itu menjadi feminis ya. Sebagai penutup ya, para feminis muslim di Indonesia jumlahnya bertambah banyak dan saya senang sekali ya, mereka adalah para akademisi di perguruan tinggi keagamaan Islam yang sekarang sudah banyak yang mencapai guru besar ya, dan kemudian produksi pengetahuan mereka begitu banyak bisa terlihat pada KUPI 2 di UIN Wali Songo. Dan saya melihat ya tadi seperti yang saya katakan, ulama perempuan semakin percaya diri dalam mengklaim diri mereka sebagai feminis dan juga dalam memproduksi pengetahuan ya. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nina atas presentasinya yang sangat komprehensif tentang feminis muslim. Bu Nina mengingatkan saya atas buku Fatima Mernisi yang tahun 90 saya beli dan di rak buku harus saya sentuh lagi. Dan yang kedua, saya ini Marxis, Bu. Pertanyaan saya, apakah ada kaitannya atau bisa ada irisan antara feminis muslim dan feminis Marxis dalam konteks Indonesia? Hanya sekedar spontan bertanya. Tapi baik, saya akan beri kesempatan antara satu pertanyaan. Bu Esti, silahkan langsung bertanya. Singkat padat. Bu Esti, Susan. Halo. Ya Pak. Ya, halo. Ya, silakan, jadi gini, terima kasih Nadia. Saya itu menulis buku dalam ruang lingkup seni rupa. Ini pameran di galerinya Bu Profesor Tuti Herarti. 3 tahun ya, jadi kemudian saya kaget sekali seperti gambar pahlawan-pahlawan ini Aceh itu bukan wajah asli. Juga Kiai Ageng yang jadi pahlawan Solo itu juga adalah foto lukisan. Nah, tadi presentasinya memberi terminologi ke saya, mendukung, dan dari 29 yang saya kaji ini mendapatkan kritik keras ya oleh otoritas sejarah, karena background saya bukan sejarawan, saya adalah konselor dan sosiolog, tapi saya aktivis kesehatan reproduksi dan seksualitas dan trafficking. Dari 29 ini sebetulnya yang data primernya yang untuk perempuan kontemporer itu primer betul ya, karena sebelum Bu Tuti meninggal itu saya berkomunikasi intensif dan saya tahu pemikirannya. Lalu pertanyaan untuk penulis filsafat feminis itu menarik sekali. Saya menulis buku tentang feminis dan teknologi pandangan Heidegger, buku bersama yang diterbitkan Canisius. Itu saya jadi pengen bertanya ini, Mbak, tadi yang dari filsafat itu, Bu Tuti itu kategori mana? Kayaknya feminis analitik ya. Saya merujuk bukunya si Gadis, dan saya sebetulnya ada beberapa yang saya kritik secara intuitif, dan karena itu saya hubungkan dengan Heidegger. Nah, kalau saya kepingin merujuk tentang filsafat metafisik itu di mana? Karena tubuh perempuan ini betul-betul saya pikirkan sejak saya remaja ya. Sekarang saya umurnya sudah 64 tahun. Dan untuk Ibu tadi feminis Islam dan ini terima kasih ya. Ini forum yang keren banget ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Esti. Pertanyaannya tadi saya kira ditujukan kepada Mbak Seli dan tanggapan kepada Bu Nina. Silakan Pak Kris Purba, Mas Kris Purba, untuk langsung bertanya. Ya, selamat. Siapa? Mudah-mudahan kedengaran ya. Kedengaran, langsung saja. Ya.
Terima kasih Pak Moderator. Saya mohon izin tidak mengaktifkan ini ya, tadi sempat putus. Ya, saya pikir ini adalah forum yang paling saya tunggu dari beberapa sesi forum paralel diskusi pada konferensi ini. Dan salam kenal buat Bu Nina dan Nadia, selamat telah lulus. Saya pernah dalam situasi yang sama dengan kerja dengan Bu Nina dan Nadia. Begini, jadi saya pertanyaannya mungkin singkat ke Mbak Sally aja ya, karena saya juga peminat filsafat dan juga salam kenal buat Mbak Sally. Jadi Mbak, kesimpulan akhir dari kajian Mbak itu kan berarti untuk menjembatani skeptis feminis dari Judith Butler, gender trouble lah ya, gender trouble dengan Beauvoir yang pengkotak-kotakan itu, seks dan gender, sebenarnya kan Sally ini berarti mendudukannya dalam formasi yang epistemologi ya. Karena kan dia ngomongin konstruksi sosial gitu. Jadi bagaimana kita bisa melihat bahwa ini ada sambungannya ke metafisika, Mbak? Karena nanti bisa jadi juga Butler tidak melihat ini jembatan dalam sisi Judith Butler, gender trouble dan segala macam, dia tidak bisa melihat bahwa Sally ini tidak menjadikan jembatan kepada kepada perseteruan ideologisnya skeptisis feminisme dia tidak, ini Sally ini tidak bisa dihubungkan, tidak bisa menjembatani saya dengan counter saya terhadap si Beauvoir. Jadi ini tidak memberikan solusi. Mungkin itu sih Mbak ya, karena ya secara filsafat kan kita bisa melihat pembahasannya kan ada 5 ya, ada metafisik, ada metafisika, ada epistemologi, ada etika gitu ya. Butler ini kan ngomong di ranah metafisika yang kalau Heidegger bilang dia sebenarnya adalah, saya lupa ada bahasa dari Heidegger yang memang tentang ketidaktahuan adalah bagian daripada metafisika. Ketidaktahuan atau apa ya, yang lebih luas daripada Heidegger mungkin bilang kebodohan ya. Kalau kita menjadi bodoh, baru kita bisa menemukan kekosongan ya. Seperti itulah Heidegger. Saya kurang begitu ingat lagi. Jadi Mbak, bisa jadi memang ini tidak ketemu, bisa jadi Butler tetap melihat saya membicarakan di metafisika yang gender Butler, dan ini Sally ini tidak bisa menghubungkan pertemuan saya dengan perseteruan saya dengan si Beauvoir. Mungkin itu sih Mbak ya. Saya minta maaf kalau umpamanya saya salah untuk menanggapi karena hanya membaca Sally ini baru hari ini. Tapi terima kasih buat Mbak Sally. Ini pada akhirnya membuka wacana baru dan ini pertemuan yang paling bagus dari beberapa paralel diskusi yang saya ikutin. Terima kasih. Kembali ke Mas Moderator. Terima kasih. Selamat Mas siang. Kris Purba. Silahkan langsung dijawab, ada 2 penanya. Yang pertama tadi Bu Esti langsung kepada Nadia. Silahkan Nadia. Tentang historiografi dan tadi itu. baru loading bentar. Apa? Oh ya, soal buku ya. Aku punya buku. Aku bilang karena aku punya bukunya. Dan aku ada di ruang tamu, ini bukunya Bu Esti. Wah, terima kasih. Aku sengaja beli, aku pesan di Shopee waktu itu waktu aku balik ke Indonesia karena penulisan sejarah tentang sejarah perempuan kan jarang banget di Indonesia ya. Jadi kalau ada yang nulis tuh harusnya kita apresiasi. Jadi saya rasa hak menulis, hak mereproduksi pengetahuan itu adalah hak semua orang. Dan sebagai feminis harusnya kita saling support perempuan. Menurut saya menulis tentang sejarah perempuan di masa lalu itu sangat penting dan itu kajiannya kan nggak banyak. Jadi kalau Ibu Esti menulis, saya sangat apresiasi, saya sangat senang sekali saya punya bukunya, saya baca sampai habis dan saya jujur sekali, saya rasa ini puas, saya senang sekali, saya puas karena perupa perempuan aja udah jarang, apalagi penulis orang yang mau menulis sejarah perempuan. Terserah mau bidang latar belakangnya apa, dan menurut saya walaupun latar belakangnya tidak sejarah akademik gitu, kan nggak apa-apa, kan bisa kasih perspektif baru. Saya rasa penting untuk saling mendukung penulis perempuan, jadi kita lebih baik saling dukung, kita kritik langsung kalau ada masalah atau ada apapun, dan ya kan kita bisa saling belajar ya. Jadi saya senang sekali untuk mengkoleksi buku-buku pemikir perempuan, bukunya Bu Esti. Pas saya lihat namanya Bu Diah, langsung saya cari di Google, wah karyanya ini nih, saya harus beli ini, saya harus punya, saya harus baca. Karena menurut saya, kalau bukan kita, sebagai feminis akademik yang saling membaca karya feminis akademik,
siapa lagi gitu? Apakah kita akan terus-terusan membuat referensi dari penulis dari feminis asing? Apakah emangnya kita nggak punya pemikir feminis sendiri di negara kita? Kita punya, masalahnya apakah kita mau membaca karya teman-teman kita? Jadi menurut saya semakin banyak buku tentang feminisme yang ditulis, semakin banyak orang-orang yang akan membaca buku teman-teman feminis yang saling membaca bukunya masing-masing. Saya rasa itu sangat penting untuk produksi pengetahuan feminisme di Indonesia itu sendiri. Terus saya mau ikutan nih debatnya soal posisi Butler dengan Beauvoir, karena tadi waktu presentasinya Mbak Sally, suami saya ikutan juga karena dia juga lagi mencoba untuk mendefinisikan gender, dan karena saya basicnya masih sexuality study, saya terbatas pada mendefinisikan seks dan gender dari biologis. Jadi saya sama Mas Toyo tuh kita dulu dari zaman-zaman 10 tahun yang lalu kali ya kita diskusi soal seks dan gender, pendefinisian, dan sebenarnya posisi saya adalah untuk melihat Butler ini kan untuk mendefinisikan kembali gender dan gender sebagai performance, berarti dia balik ke ontologi dong, bukan ke epistemologi. Beda kalau misalnya kita bilang Beauvoir dalam bukunya yang Second Sex, itu memang itu ontologi dan epistemologi untuk mereproduksi kembali apa itu perempuan dan apa pendefinisian perempuan. Tapi posisi saya untuk Butler adalah ontologis, bukan epistemologi. Jadi saya nggak tahu mau kemana diskusinya selanjutnya. Terima kasih. Ya, kita masih dalam tataran epistemologi kali. Kalau ontologi lalu menjadi semakin dasar gitu ya. Tapi oke. Itu perdebatan filsafat yang bisa kita. Ada komentar tadi untuk Sally tentang pertanyaannya dari Mas Kris Purba tadi. Lalu nanti Bu Nina bisa menanggapi juga. Silahkan, Sally. Baik, terima kasih teman-teman. Saya nggak nyangka mendapat tanggapan yang cukup banyak ya. Terima kasih. Karena saya katakan sejak awal tadi ya, ini dalam kajian filsafat feminis mungkin di Indonesia ya, atau enggak feminis saja mungkin, saya membacanya, aduh ini agak berat ya mungkin untuk menyentuhnya gitu, tapi saya memberanikan diri untuk mencoba masuk dalam ranah ini karena ya penasaran gitu aja. Dan sebenarnya kalau tadi perdebatan apakah posisi Butler ya tadi yang banyak yang dipertanyakan. Yang pertama tadi mungkin saya akan acak ya jawabnya Mas Kris tadi, apakah formasinya itu apakah formasi atau apa ya yang dikatakan, apa sumbangsihnya atau apa epistemologis ya, memang benar ini saya lebih banyak mengedepankan pada perdebatan epistemologis dan sumbangsihnya pada teori itu tadi ya. Karena dalam hipotesa yang saya bangun, saya ingin mendudukkan Sally Haslanger ini sebagai menjembatani. Kalau Judith Butler dulu, kalau dalam analisis kelompok feminis metafisika itu ngomong kalau Butler itu sudah berhasil melakukan sebuah revolusi kognitif, revolusi Kopernikan ya kalau di dalam filsafat itu, karena yang dulunya seks dipahami sebagai unconstructed, kemudian gender sebagai sebuah konstruksi yang diwariskan oleh Beauvarian, itu berhasil reformulasi oleh Judith Butler. Kenapa saya ngomong kalau Haslanger ini bisa dikatakan sebagai juga melakukan revolusi kognitif selanjutnya, karena di dalam perdebatan yang saya presentasikan tadi ya soal gender, antara gender skepticism dan gender realism, itu di dalam penjelasan gender realisme yang diwakili oleh Haslanger itu tadi, itu pun juga mengakui adanya kategorisasi dan konsep. Nah, pentingnya kategorisasi dan konsepsi mengenai gender itu dipertahankan, ya merujuknya pada kepentingan emansipatoris. Saya menjelaskannya tadi seperti itu. Dan kenapa saya
mengatakan bahwa ini lebih berdampak pada kepentingan emansipatoris karena melihat berbagai permasalahan akhir-akhir ini yang saya coba pantik di awal tadi ya mengenai Liam Morrison, kemudian juga ada salah satu profesor yang juga disebutkan oleh Mas Farid yang di awal itu, yang dia menyatakan bahwa dan dia percaya bahwa hanya ada 2 jenis gender di dunia ini, kemudian itu menjadi kontroversi. Nah, di tengah di tengah permasalahan yang ada teman-teman dari gender queer itu ingin menampilkan dirinya, ingin menunjukkan keberadaan eksistensinya, kemudian juga berbagai kalangan aktivis juga ingin mengakui hak mereka. Tapi di satu sisi ada, nah ini bahasanya Mas Farid, ada ironi di antara problem itu, ada keinginan yang ternyata itu dibatasi oleh hak dan kebebasan orang lain. Ternyata pikiran dan kebebasan orang lain itu dibatasi seperti itu. Nah, saya ingin sebenarnya menjembatani itu dalam konteks itu, dalam konteks penyelesaian problem-problem antara penggambaran realitas yang dilakukan oleh seseorang itu sebenarnya bisa dilakukan loh dalam analisis realisme konstruktivis seperti itu. Semoga itu bisa sedikit memantik. Kemudian yang pertama yang tadi yang ditanyakan oleh Mas Dedi ya, apakah keberadaan gender dalam konteks realisme konstruktivis itu memiliki rujukan dan validitas hanya dalam dunia metafisik? Ya, tentu saja, karena kita sedang membicarakan realisme objektif, realitas objektif, realitas yang terpisah dari subjek, yang tidak terpengaruhi subjek, seperti itu. Ya, dalam rangka memberikan validasi atas kategori dunia objektif itu, seperti itu. Kemudian yang Ibu Esti ya, terima kasih tadi pertanyaannya. Kemudian itu menanyakan soal apakah Bu Tuti atau Bu Gadis masuk dalam kategori feminis analitik kayak gitu ya. Sulit ya Bu, karena maksudnya saya untuk mengkategorikan itu sulit ya, karena saat ini teori feminisme berkembang begitu banyak seperti itu, apalagi khusus dalam feminisme epistemologis seperti itu ya. Di dalam rumpun feminisme epistemologi saja saya tadi menyebut berbagai hal. Ada feminis metafisika, ada feminis analitik seperti itu, ada feminis filosofis seperti itu, yang nantinya juga ada pecahan lagi gitu ya. Ya, kalau Ibu Gadis itu tadi saya bilang bahwa apa yang dilakukan oleh Ibu Gadis itu adalah amatan dan kritik terhadap sejarah filsafat kontinental. Saya hanya bisa berkomentar sependek itu. Kalau untuk mengkategorikan saya kurang begitu bisa, Bu. Kemudian iya, Mas Kris itu bagus sekali pertanyaannya ya. Soal ya itu memang sumbangsih pada epistemologi kalau hipotesa yang hendak saya sajikan itu. Bagaimana kita bisa melihat ini menjadi jembatan? Kayaknya nggak bisa deh, Mas Kris tadi kan bilang seperti itu. Mungkin saya membahasnya sangat spesifik ya Mas, pada implikasi atas diskusi feminis metafisika yang mengkelompokkan antara gender skeptis dan juga gender realis itu Mas, yang maksud saya untuk menjadi jembatan. Dan khusus pada pembahasan Butler mengenai atau mungkin ya nanti kalau ada suatu hal kekurangan bisa saya tambal sulam dari diskusi ini. Kemudian terima kasih Mbak Nadia ya. Mbak Nadia bilang kalau Butler itu lebih di sisi ontologis bukan epistemologis. Saya hanya bisa berkomentar bahwa
di antara di berbagai pemikir ya, nggak hanya filsuf, saya rasa pasti memiliki sisi-sisi ontologis seperti itu. Pasti dia memiliki sisi aksiologis seperti itu. Hanya mana yang lebih menonjol itu akan berbeda ya, volumenya. Seperti itu. Saya hanya bisa berkomentar seperti itu. Mungkin teman-teman barangkali ada yang. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Dedi. Ya, terima kasih jawabannya. Bu Nina akan memberi tanggapan dan komentar atas pertanyaan. Setelah nanti saya akan berikan satu penanya lagi. Oh gitu, ini saya kira waktunya udah mau habis. Saya cuma apresiasi aja ke Bu Esti. Senang juga ketemu Chris di sini. Juga apresiasi kepada yang di chatbox ya, Anissa, Irmia, ya. Oke, itu aja. Saya kira tidak ada pertanyaan spesifik kepada saya. Terima kasih, Mas. Silakan kalau misalnya mau diberikan kesempatan bertanya lagi. Baik, saya memberi satu kesempatan untuk Hartoyo yang bertanya tadi. Silakan. Langsung. Mungkin Anissa karena cuma ada dua, diberi kesempatan aja dengan Anissa juga supaya yang penting pendek-pendek. Ya, pendek dengan Anissa. Hartoyo dan Anissa. Silakan. Yang jelas saya kasih perpanjangan waktu 5 menit lagi ya. Selesai karena ada panel berikutnya. Oke. Iya. Silakan. Ya, saya langsung aja. Pertama saya mau bertanya semuanya itu ya. Pertama ke Leni yang soal ini. Jadi pengalaman saya itu sebenarnya saya agak gelisah dengan istilah perempuan laki gitu ya. Karena buat saya itu sangat penis dan vagina sentris dan realitas pada pengalaman hidup orang itu yang punya vagina belum tentu mendefinisikan dirinya perempuan, begitu juga yang punya penis, dan itu ada konsekuensi hukum juga. Jadi di dalam persidangan bagaimana kami mendampingi teman-teman transgender itu, kalau lu mau jadi perempuan maka penismu harus dicopot gitulah. Betapa sangat penis sentris itu, yang sangat vagina sentris itu sebenarnya. Apakah itu menjawab Sally tadi ya, riset-riset soal Sally, karena ada konsekuensi banget. Terus yang kedua untuk Bu Nina sama Nadia sebenarnya. Nadia, kamu keren. Sebenarnya aku mau nanya soal sejarah dalam konteks ada istilahnya feminis diskon gitu ya. Saya kayak ngerasa kadang-kadang di Indonesia banyak sekali orang ngeklaim feminis gitu, tapi tidak untuk LGBT atau tidak untuk pekerja seks gitu ya. Misalnya Bu Nina, terutama yang saya lihat ya di feminis-feminis yang klaim feminis Islam gitu. Saya kayak ngerasa kok kayak poco-poco ya, lompat maju sana mundur sini. Walaupun ada gerakannya gitu, tapi kayak saya ngerasa konsep feminisnya itu kayak, sorry kalau saya salah kata gitu ya, agak kurang kuat gitu loh, kayak ada di diskon-diskon gitu. Itu aja mungkin, Mas. Terima kasih, Hartoyo. Ya, Anissa Effendi, langsung silahkan. Oke, langsung saja. Apakah suara saya bisa didengar di situ? Dengar, jelas. Oke, langsung saja ya, mungkin pendek saja. Kita kan di sini feminisme Indonesia, mungkin feminisme itu asalnya mungkin dari Barat, tapi kita mencoba untuk merumuskan feminisme di Indonesia. Maksud saya begini, pertanyaan saya mungkin singkat aja, bisakah kita merumuskan konsep feminisme Indonesia, konsep feminisme untuk Indonesia yang berakar pada ideologi kita sendiri, ideologi di Indonesia itu Pancasila. Mungkin segitu saja, terima kasih. Terima kasih Anissa, langsung dijawab saja Bu Nina, silahkan. Oke, terima kasih ya. Saya kira definisi yang saya ungkapkan juga itu sangat umum ya, bahwa itu adalah kesadaran akan adanya ketidakadilan berdasarkan jenis kelamin dan upaya untuk mencapai keadilan. Saya kira keadilan itu adalah nilai-nilai Pancasila secara substantif. Jadi saya kira definisi saya juga sudah really Indonesian and I am Indonesian. Kemudian saya juga apresiasi kepada Hartoyo yang sudah mengkritik kami. Memang ketika saya mengedit ya, saya editor buku Feminis Muslim, itu di kalangan kami juga memang tidak semuanya sudah mau
dikatakan Muslim feminis, ada yang maunya jadi aktivis perempuan saja. Jadi term feminism juga bagi para yang pro keadilan gender juga belum tentu diterima semuanya gitu ya, sehingga kemudian itu juga jadi bisa berimplikasi, katanya kok ada gerakan tapi kayak maju mundur. Ya tidak mundur sama sekali menurut saya ya. Saya bangga dengan produksi-produksi pengetahuan dari feminis Muslim yang mendobrak interpretasi yang patriarkis gitu ya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Nina. Silakan Sally. Terima kasih Mas Toyo, sangat jelas sekali ya kalau diskusi ini kan diskusi metafisika ya. Jadi kita disuruh untuk membayangkan dunia yang mungkin seperti itu ya. Jadi kalau Mas Toyo, saya nggak nyaman dengan mengkotak-kotakan istilah perempuan, laki-laki, penisentris, palogosentris, ya dan seterusnya. Itu benar dan itu, dan lagi-lagi saya hanya bisa mengatakan dalam analisis realitas konstruktivis realisme ini, itu teman-teman kelompok gender lain yang istilahnya sudah ditemukan maupun yang belum ditemukan, ataupun mereka yang enggan untuk menyebut mereka dengan istilah apapun ya, itu punya rujukan validasi di dalam dunia objektif, di dalam realitas objektif seperti itu. Nah, itu keuntungan kita ketika kita memilih kategori realitas objektif seperti itu. Dan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi teman-teman yang tidak yang memilih tidak tidak berafiliasi dengan gender mainstream, itu pun punya validitasnya di dalam dunia objektif itu. Yang kedua adalah teman-teman tahu kan, ini seperti kita membayangkan realitas dunia lain, metaverse seperti itu kan ya. Mungkin di dunia lain yang juga memiliki kita yang lain seperti itu sangat dimungkinkan adanya dunia tanpa kategori atau jenis apapun seperti itu. Namun Sally Hesslanger yang saya ketengahkan dalam diskusi ini itu masih punya kepentingan emansipatoris. Jadi dia ngomong kalau ya kita harus kita pakai konsep dan jenis gender itu, karena masih banyak teman-teman lain yang kesulitan untuk speak up, yang masih kesulitan untuk mengidentifikasi dirinya seperti itu. Makanya kita harus mengakui itu. Gitu. Sangat benar sekali Mas Toyo itu tadi. Terima kasih. Oke. Saya beri kesempatan satu untuk Nadia untuk menjawab entah pertanyaan Mas Dedi, kita hanya punya 1 menit untuk keluar dari Zoom ini ya, karena kan. Oke. Jadi silakan Nadia sebagai closing statement dan jawaban. Aku akan jawab dengan cepat. Pertama kita akan jawab tentang feminis Muslim dan feminis Marxis. Jadi semangka ya, di luarnya hijau, di dalamnya merah. Sampai saat ini saya lagi cari literaturnya belum ketemu. Karena itu adalah jawaban untuk pertanyaan selanjutnya tentang penghancuran Gerwani. Karena ada penghancuran Gerwani tahun 1965, akhirnya kita kesulitan untuk menemukan di mana ada diperbolehkannya isu-isu Marxisme di dalam gerakan-gerakan perempuan. Jadi misalnya sekarang gerakan perempuan kita terbatas dengan gerakan-gerakan misalnya kelompok pekerja. Dan untuk mencari, aku saat ini sedang cari literaturnya. Apakah mungkin kita bisa memasukkan isu-isu pekerja dengan isu-isu Islami? Karena itu butuh 2 ahli. Pertama adalah ahli Islam yang ahli tafsir dan bagaimana mereka mau mendefinisikan antara perempuan sebagai pekerja dengan perempuan yang sebagai biologis. Lalu terakhir Mas Toyo, kita udah ngomongin ini dari zamannya kuda gigit besi ya, jadi kayaknya nggak akan cukup deh waktu kita hari ini. Jadi gitu aja. Oh iya, lupa, itu irisan antara Marxisme dan feminis Muslim ya. Dua-duanya ingin mencapai keadilan, itu aja. Thank you. Literaturnya belum ada sampai saat ini. Saya menunggu sampai semoga ada feminis Muslim yang akan ngomongin soal Marxisme gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu ahlinya namanya Fatimah Izati. Dia lagi di SOAS kalau nggak salah. Nah, dia ngomongin soal pekerja rumah tangga, pekerja online,
dan beliau adalah seorang Muslim yang taat ya, tapi dia belum memasukkan analisis Muslim so far. Ada satu yang tentang maaf banget Mbak. Maaf banget. Terima Maaf kasih. ya Mbak Nadia. Ini panelis yang panel berikutnya udah masuk ke Zoom. Oke, terima kasih, dan saya tidak akan menyimpulkan koma untuk Mbak Diah. Tidak ada titik di sini. Terima kasih untuk semua pembicara dan semua yang hadir. Semoga bermanfaat. Jangan kapok untuk berepistemologi, berontologi, dan apapun. Berdebat. Boleh kita ambil foto dulu ya sebentar? Silakan. Kita pindah panel. Ambil hatiku juga boleh. Oh, boleh banget ya. Oke, kita ambil foto dulu ya. Boleh dong dibuka kameranya, ada Teh Nina, ada Mbak Nadia, ada Mbak Sally di sini. Ya, aku udah terbuka. Oke. Nadia berapa lama tuh, setahun ya di UPR ya Nadia? 1,5 tahun. Oh, Oke, lama. 1, 2. Ketemu saya enggak? Oke, makasih banyak semuanya. Sampai ketemu di panel berikutnya ya. Oke, Dadah. terima kasih. Dadah semuanya. Terima kasih.